Kejati Riau positif corona, rapid test dilaksanakan. Mulai 4 September, seluruh bacalon kepala daerah daftar ke KPU. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nurwalidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan informasi teraktual mengenai Provinsi Riau. Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau terpapar COVID-19. Isolasi dan perawatan medis dilakukan untuk mencegah penularan virus corona kepada pihak lainnya. Kasus COVID-19 di Kejaksaan Tinggi Riau berawal dari satu orang yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Sempat masuk serta mengeluhkan demam sehingga pemeriksaan kesehatan dilakukan yang hasilnya positif terpapar COVID-19. Menindaklanjuti hal ini, Kejati Riau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melakukan rapid test dan swab ke seluruh jaksa yang hasilnya bertambah 3 orang lainnya yang tertular COVID-19. Menurut Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo Budi Kisnanto, saat ini terkonfirmasi 4 jaksa terkena virus corona. Isolasi mandiri dilakukan untuk menghindari penularan ke pihak lain serta dilanjutkan dengan perawatan medis. Beberapa orang pegawai Kejaksaan Tinggi Riau yang terpapar COVID-19, yaitu sebanyak kurang lebih ada semula 1 orang, karena 1 orang ini melaksanakan tugas melakukan penyelidikan di luar kota. Jadi setelah yang bersangkutan pulang, ini membawa semacam orang tanpa gejala. Atas inisiatif Ibu Kajati, kami diperintahkan untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan swab massal terhadap seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Riau. Hasilnya ada 3 orang yang positif juga, itu di ruangan bagian atas di bidang perdata dan tata usaha negara. Raharjo Budi Kisnanto menghimbau agar seluruh jaksa di Riau untuk patuh terhadap protokol kesehatan sehingga penularan COVID-19 bisa diminimalisir. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Calon kepala daerah di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Riau sudah bisa mendaftar ke kantor KPU mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September. Pendaftaran diharapkan tidak membawa pendukung yang banyak sehingga dapat mengikuti protokol kesehatan. Proses pendaftaran bakal calon kepala daerah ini disampaikan oleh Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir Selasa pagi. Menurut Ilham, proses pendaftaran ini berlangsung selama 3 hari dengan melengkapi persyaratan, diantaranya partai pengusung harus memenuhi ketentuan jumlah suara atau kursi di DPRD kabupaten dan kota tersebut. Usai pendaftaran, seluruh bakal calon juga sudah bisa melaksanakan tes kesehatan, narkoba, dan psikiater. Ketiga pemeriksaan jasmani dan rohani ini akan dipusatkan di satu tempat saja, yakni Rumah Sakit Tipe A yang ditetapkan KPU, yakni RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Pemusatan tes kesehatan ini sengaja dilaksanakan agar bakal calon kepala daerah tidak kehabisan waktu. Pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan oleh dokter yang ditunduk di Riau, pemeriksaan narkoba oleh BNN Provinsi dan psikiater oleh psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Tampan. Oke, pendaftaran tanggal 4 sampai 6 September. Tapi sebelumnya, 28 Agustus kita sudah melakukan pengumuman ya. Pengumuman di media, di website gitu ya, termasuk sosialisasi KPU tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3. Nah, ini rentangnya rentang pengumuman gitu ya. Nah, tanggal 4 dengan 6 itulah masa partai politik ya
bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik itu mendaftar. Termasuk yang persorangan, karena di 9 kabupaten kota itu ada di 1 kabupaten yang sekarang ini perseorangannya itu punya potensi 2 gitu ya. Artinya secara verifikasi dukungan sudah memenuhi syarat, ada 2 bakal pasangan calon itu di Indragiri Hulu ya. Dari 9 kabupaten itu Indragiri Hulu itu ada 2. Posisi sekarang sudah memenuhi syarat. Tinggal dia apakah mau digunakan atau tidak mendaftar pada tanggal 4 dengan 6 September gitu ya. Nah, itu yang dari jalur persorangan. Sisanya tentu dari jalur partai politik ya. Nah, jadi akan kelihatan nanti di tanggal 4 sampai tanggal 6 partai politik Islam mengusulkan bakal pasangan calon gitu ya. Pemeriksaan kesehatan itu bunyinya begini, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan narkotika. Jadi satu paket pemeriksaan itu 3. Di situ ada kesehatan jasmani, lalu himsi ya, psikologi itu ke kejahatan rohani, lalu BNN narkoba. Jadi sekali pemeriksaan langsung 3 komponen. Mungkin stepnya mungkin bisa saja kesehatan jasmani dulu, lepas itu rohani, kemudian BNN. Tergantung lah misalkan. Kemarin sebenarnya itu bisa artinya begini, pelaksanaannya berbeda-beda. Rumah sakit hanya melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau rohani itu kan himsi, lalu narkoba BNN. Cuma kemarin tim menyepakati biar bakal pasangan calon itu tidak berpindah-pindah gitu. Kemarin coba difasilitasi. Kesehatan jelas di rumah sakit RSUD. Rohaninya, narkotika kemungkinan akan di rumah sakit semuanya. Jadi mereka akan atur lah nanti sehingga calonnya tidak keluar. Memang ada wacana bagaimana kalau himsi umpamanya akan di sebuah hotel gitu. Tapi setelah pertimbangan kemarin tidak bolak-balik gitu ya. Sementara rumah sakit umum daerah tuh punya ruangan gitu. Nah, kemudian di satu tempat saja. Pertama untuk menjaga keamanan satu, kemudian menjaga dari segala kemungkinan lah gitu ya. Karena begitu mereka tes kesehatan itu kan tidak hanya persoalan keamanan yang harus dijaga, tapi kesehatan mereka umumnya jangan sampai nanti ini soal makan pun perlu dijaga. Ketika nanti di rumah sakit umum daerah, nah kan sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit umum daerah lah secara keselamatan kesehatan. Tahu nanti keluar makan sesuatu yang lain atau lain sebagainya tiba-tiba mengganggu kesehatan kan akan agak riskan, sehingga memang kemarin sepakat mereka akan kayak diisolasi di sana sampai selesai kesehatan gitu. Artinya setelah tes kesehatan sudah diambil, tes narkobanya sudah diambil, rohani sudah diambil, selesai mereka baru boleh keluar gitu. Kayak itulah. Jadi selama itu mereka tak boleh keluar gitu. Ilham menambahkan ada potensi salah satu daerah di Provinsi Riau, yakni Indragiri Hulu, menerima pencalonan perorangan karena hasil pemeriksaan persyaratan sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Hanya saja bacalon kepala daerah tersebut harus mendaftar juga di KPU sesuai tanggal yang ditentukan. Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Kebakaran lahan ditemukan di Jalan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Tidak diketahui asal mula api, namun proses pemadam dilakukan yang selanjutnya akan dilaksanakan upaya hukum. Kebakaran lahan di Jalan Delima, Kecamatan Tampan ini berkisar seluas 50 x 50 meter persegi. Api dengan cepat membesar karena lahan merupakan vegetasi semak belukar. Tidak diketahui awal titik api, namun peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat karena dekat dengan akses jalan sebagai jalur lalu lintas. Beberapa warga ada yang melihat pihak yang membersihkan lahan lalu dibakar dan ditinggalkan. Saat api meluas, pemadam kebakaran dihubungi sehingga langkah antisipasi dilakukan dengan cara penyiraman. Menurut Kapolsek Tampan Kompol Hot Martua Ambarita, dengan upaya pemadaman api bisa dikendalikan dan tidak meluas hingga ke pemukiman. Belum diketahui siapa pemilik lahan, namun proses hukum dilakukan selanjutnya dengan menggaris polisi lokasi yang terbakar. Kita lakukan adalah kita akan mendalami daripada penyebab daripada kebakaran ini, kita akan lakukan penyelidikan, dan malam ini setelah kita padamkan api ini kita akan laksanakan polis line, akan memasang polis line untuk biar membuat lahan itu menjadi status quo.
Kondisi cuaca yang terik, masyarakat diminta untuk tidak membakar lahan secara sembarangan yang berdampak terhadap peningkatan titik api serta mengakibatkan bencana kabut asap. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru membuat ibu kota Provinsi Riau ini kembali masuk ke zona merah. Masyarakat diminta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak tertular virus yang mematikan ini. Menjaga kebersihan menjadi salah satu cara agar bisa terhindar dari virus corona. Mencuci tangan menjadi langkah simpel saat melakukan atau setelah melakukan sesuatu, sehingga kondisi tangan yang melakukan aktivitas dapat kembali bersih. Fasilitas cuci tangan juga sudah banyak di berbagai sudut kota bertuah, baik yang diadakan pemerintah kota maupun swasta, sehingga sangat membantu dalam menjaga kebersihan masyarakat. Ada istilahnya itu sebenarnya jangan cepat datang lah gitu kan. Sebab dia istilahnya faktor utama adalah kebersihan kan ini. Jadi kalau tahu semua kita bersih, semuanya bersih, istilahnya cuci tangan, cuci mulut, cuci kaki, istilahnya semuanya bersih, insya Allah corona, penyakit lain pun akan jarang datang. Dengan banyaknya pengadaan fasilitas cuci tangan di lokasi publik maupun fasilitas umum, masyarakat diminta bisa selalu memanfaatkannya sehingga penambahan kasus COVID-19 dapat terus diminimalisir. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Baik saudara, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Komplotan jambret yang kerap beraksi di Senayan Raya dibekuk polisi. Yang nekat mencelakai korbannya dibekuk Polsek Senayan Raya Pekanbaru. 4 terduga pelaku diamankan yang bersembunyi di salah satu hotel di Pekanbaru. 4 orang yang diamankan Polsek Senayan Raya Pekanbaru diduga sebagai komplotan jambret yang dinilai cukup sadis karena nekat mencelakai korbannya. Berawal dari tertangkapnya satu pelaku yang gagal saat menjambret handphone salah seorang pelajar di SMP Negeri 11 Jalan Perkasa di kawasan Senayan Raya. Lalu kasus ini dikembangkan pihak kepolisian. Dari pemeriksaan akhirnya 3 terduga pelaku lainnya diamankan yang bersembunyi di salah satu hotel di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Para tersangka berinisial A, FP, Y, dan EI turut serta dalam aksi jambret dengan menggunakan 2 motor. Satu kelompok berperan untuk merampas barang korban dan kelompok lainnya menghalangi korban saat melakukan pengejaran hingga terjatuh. Kejadian ini bermula dari korban Ruslan Simanjuntak akan memasuki
salah satu sekolah menengah pertama yang ada di sekitar itu. Di saat korban berada di depan pintu gerbang sekolah tersebut, datang 2 orang pelaku, ya, langsung mengambil handphone merek Oppo dan yang disimpan oleh korban di dalam kantong baju depan sebelah kiri. Kemudian pelaku melarikan diri, ya, pelaku melarikan diri sehingga korban Ruslan Simanjuntak berteriak dengan mengatakan jamret, jamret, jamret sebanyak 3 kali. Korban ikut mengejar pelaku ini, pelaku yang melarikan diri. Kemudian datang 2 orang teman pelaku dari belakang untuk mengendarai sepeda motornya, sepeda motor Beat warna hitam, dengan cara menzigzag korban Ruslan Simanjuntak sehingga korban terjatuh dalam pengejaran 2 orang tersangka ke depan. Polisi menghimbau masyarakat untuk terus berhati-hati dan waspada serta tidak membawa barang-barang yang mencolok, terutama saat berkendaraan, agar terhindar dari aksi jambret atau tindak kejahatan lainnya. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, Pondok Pesantren Ummul Qura melakukan rapid test terhadap puluhan santri. Pelaksanaan rapid test bekerja sama dengan Puskesmas Simpang Baru Panam. Ada 50 santri kelas 3 Pondok Pesantren atau Ponpes Ummul Qura yang mengikuti rapid test yang dilaksanakan di halaman gedung utama Pondok Pesantren Jalan Melati, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Pemeriksaan yang bekerja sama dengan Puskesmas Simpang Baru dilakukan bertahap, di mana setelah ini juga dilaksanakan pemeriksaan terhadap santri kelas 2 dan kelas 1. Menurut Yayasan Ponpes Ummul Qura Ibnu Mas'ud, rapid test dilakukan untuk memeriksakan kesehatan dari COVID-19 sebelum para santri masuk ke pondok untuk mengikuti proses belajar mengajar. Jika hasil rapid test non-reaktif, santri kemudian menjalani isolasi mandiri di Ponpes selama 14 hari. Namun jika ada yang reaktif, akan dilakukan tindakan medis. Ya, ini kan kita santri ini masih bertahap. Jadi kita dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu diberi kuota 40%. Jadi per tingkat aja. Nah, jadi tidak sekaligus. Jadi sekarang masih ada kelas 2 dan kelas 1 yang belum masuk. Jadi ini masa sebulan lagi lah baru kelas 1 baru bisa masuk. Nah, hari ini kita kerjasama dengan Puskesmas Simpang Baru untuk ini melaksanakan rapid test ini. Sebelumnya santri ini sudah karantina di rumah selama 2 minggu. Kemudian masuk di sini juga kita sediakan ruang khusus, mereka karantina juga selama 2 minggu. Baru setelah itu mereka baru boleh beraktivitas belajar. Paling kalau mereka keluar untuk senam dan berjemur. Untuk makan kita kasih langsung ke kamarnya. Kalau totalnya kita sekitar 260 santri, 61. Tapi sekarang nih yang masuk ini sekitar berapa Rio? 50 ya? 50. Uji cepat COVID-19 dengan rapid test untuk melihat imunitas para santri. Jika ada yang reaktif, maka dilanjutkan dengan uji swab. Kegiatan ini sebagai langkah antisipasi sehingga penularan virus corona dapat diminimalisir di lingkungan pendidikan. Untuk kegiatan rapid test ini, alhamdulillah tadi kita sudah mulai dari pukul 9, sudah lebih kurang 30 anak dari rencana 50 yang akan kita periksa pada hari ini, dan alhamdulillah sejauh ini hasilnya semuanya reaktif ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam pemeriksaan ini ada yang terindikasi reaktif itu artinya positif ya, reaktif, maka kita juga sudah menyiapkan alat PTM namanya untuk pemeriksaan swab untuk memastikan lebih lanjut lagi apakah hasil reaktif tadi terkonfirmasi COVID atau tidak. Dari rapid test alhamdulillah dari rencana 47 atau 50 tadi yang akan kita periksa hari ini sudah hampir 50% ini terperiksa, belum ada yang reaktif.
Pihak puskesmas berharap para santri dan pendidik bisa menerapkan protokol kesehatan selama proses belajar mengajar agar angka COVID-19 di Pekanbaru tidak bertambah. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Riau musnahkan 23 kg sabu dan 10.000 pil ekstasi. Barang bukti ini hasil pengungkapan 3 kasus yang diduga jaringan internasional. Barang bukti narkoba yang disita oleh petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Riau ini merupakan hasil pengungkapan 3 kasus, di mana kasus pertama diamankan 20 kg sabu, kasus kedua diamankan 2 kg sabu dan 10.000 pil ekstasi, serta kasus ketiga diamankan 1 kg sabu. 3 orang tersangka diamankan yang merupakan kurir jaringan internasional. Untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak lainnya, barang bukti narkoba yang disita oleh petugas dimusnahkan, yakni sabu dengan dibakar menggunakan alat insenilator, sementara untuk pil ekstasi dengan cara di blender lalu dilarutkan menggunakan cairan kimia. Proses hukum terus dilanjutkan terhadap para tersangka. Selain itu, pengembangan kasus juga dilakukan yang dimungkinkan masih terdapat keterlibatan pihak lainnya. Baru dimusnahkan ini dari 3 laporan polisi. Yang pertama 20 kilo, terus 2 kilo dan 1 kilo, serta ekstasi 10.000. Jadi ini 3 kasus ya, kita sudah memusnahkan. Jadi totalnya itu 23 kilo sama 10.000 pil ekstasi. Ada yang 5 bungkus itu non narkotik, tapi masuk dalam penyitaan kita, ya. Jadi ini kita ada pengembangan sindikat, memang sindikat internasional dari luar negeri, ya. Kita masih sudah ada nama-namanya, kita masih terus kembangkan, ya. Dan dari kasus yang pertama, yang kedua sama ketiga ini ada urutannya, ya, ada sangkut pautannya. Bahkan hari ini juga BNNP dari Lampung akan datang sini mendalami dengan kasus yang sama, karena dari sini sudah dikirim ke beberapa provinsi itu, ya, terutama yang kasus yang kedua itu, yang ketiga, ya, kasus yang ketiga, ya. Jadi kita sudah koordinasi, di Lampung juga ada tangkap, ternyata tersangkanya atau bandarnya ada di sini. BNN Riau menyatakan akan menindak tegas seluruh pelaku narkoba mulai dari kurir, pengedar, hingga pihak yang memproduksi barang haram tersebut. Diharapkan dengan berbagai pengungkapan dan penggagalan transaksi narkoba bisa meminimalisir penyalahgunaan di tengah masyarakat. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Sudah seputar Riau hari ini, saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.